Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Pokemon mengambil getah pohon dari wilayah lain. Satoshi dan kawan-kawan harus mencari solusi agar Pokemon-Pokemon itu tidak berebutan lagi. Ketika Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan, mereka melihat beberapa pohon tanpa daun, meskipun yang lainnya masih memiliki daun. Takeshi bilang terlalu cepat daun-daun berguguran, dan juga tidak ada tanda-tanda kebakaran. Pikachu memperhatikan sesuatu dari kejauhan, yaitu beberapa Pokemon yang memakan getah pohon. Pokemon-Pokemon itu yang menghisap getah sampai pohon mengering. Kasumi merinding ketakutan karena Pokemon-Pokemon itu bertipe serangga, sesuatu yang paling ia benci. Satoshi mengecek melalui Pokédex-nya, dan akhirnya tahu Pokemon itu disebut Heracross. Satoshi pikir menghentikan mereka semua akan menyelamatkan hutan ini, dan lagi juga ingin menangkap salah satu Heracross. Namun seorang pria datang mencegahnya, memperingatkan bahwa tindakannya itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Morio, menjelaskan kepada mereka bahwa Butterfree membutuhkan bantuan Heracross untuk menjilat getah pohon. Kemudian Satoshi dan kawan-kawan melihat beberapa Butterfree mendekati Heracross dan mulai menjilati getahnya. Mereka akhirnya paham, Heracross itu mengeluarkan getah pohon agar Butterfree juga bisa ikut makan. Meskipun begitu, Kasumi berkata, hubungan antara kedua belah pihak tidak menguntungkan bagi hutan ini. Morio kembali menjelaskan, bukan itu masalahnya, melainkan ada Pokemon lain yang menyebabkan kekacauan. Pikachu memperhatikan sesuatu yang berlari ke arah sini. Morio mengatakan segerombolan pinsir itulah yang merusak hutan dan harus segera dihentikan. Pinsir mulai memanjat dan mengusir Butterfree yang lebih dulu tinggal di pohon tersebut. Satoshi dan Kasumi mendorong Heracross untuk berdiri dan bertarung karena mereka akan kehilangan pohonnya. Heracross pun mulai melakukan penyerangan, akan tetapi pinsir yang hanya menggerakkan tanduknya saja sudah cukup untuk menakuti Heracross. Heracross itu pun memilih kabur ya guys ya. Entah Heracross itu cinta damai atau terlalu takut melawan balik. Morio masih belum tahu alasannya. Masih ada Heracross dan Butterfree yang tertinggal. Pinsir memojokkan mereka selagi Heracross berupaya melindungi Butterfree. Satoshi merintahkan Bulbasaur untuk membantunya, menjatuhkan pinsir dengan Fine Whip. Heracross terluka sehingga kesulitan bergerak. Maka Satoshi merintahkan Pikachu untuk mengusir pinsir yang mencoba mendekatinya. Sehabis turun dari pohon, Heracross mengisap serbuk sari Bulbasaur untuk memulihkan tenaganya. Tapi Bulbasaur yang tidak suka berontak melepaskan diri. Pinsir itu pasti akan kembali suatu saat nanti. Kasumi menyarankan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi mereka tidak mau sebelum menyelesaikan masalah yang ada. Bulbasaur menggunakan Razor Leaf untuk memotong semak-semak. Terlihat Heracross masih mengikuti, meskipun Bulbasaur menyuruhnya untuk jangan melakukannya. Sesampainya di tebing, mereka tidak bisa menyeberang karena jembatannya runtuh. Heracross lalu mendorong batang pohon sebagai pengganti jembatan. Satoshi dan yang lainnya berjalan melintasi jembatan itu. Kasumi menyebut mereka gila, tapi tetap bergerak menyelamatkan Togepi yang hampir saja terjatuh. Setelah beberapa saat, mereka melihat Heracross masih terus mengikuti. Morio memperingatkan untuk waspada karena mereka telah memasuki wilayah pinsir, di mana ada pohon besar tempat tinggal mereka. Satoshi dan kawan-kawan mendekat untuk melihat lebih jelas dan menemukan robot yang menghisap getah pohon. Pelakunya tentu saja adalah tim Rocket. Suatu hari ketika mereka sedang kelaparan, tim Rocket mengikuti aroma yang berasal dari getah pohon. Mereka mencicipinya dan menyukainya, sehingga timbullah ide untuk membuat restoran pancake dengan bahan getah pohon tersebut. Tapi mereka membuat rencana baru untuk menyedot seluruh getah pohon yang ada di hutan ini. Satoshi dan kawan-kawan menentang, karena tindakan itu merusak keseimbangan alam, membuat pinsir merebut getah pohon dari wilayah Heracross. Musashi dan Kojiro mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya, yang malahan sibuk menjilati getah pohon. Nyasu menyadari Pokemon-Pokemon itu tidak bisa diandalkan untuk saat ini. Jadi ia yang akan bertarung dengan robotnya.
Satoshi merintahkan Bulbasaur Razor Leaf, tapi tanduk logam robot memantulkan serangan itu. Bulbasaur menggunakan Vine Whip untuk memutar robot. Kemudian Pikachu melancarkan Thunderbolt. Tapi robot itu ternyata bisa menyerap listrik yang digunakannya untuk menyerang balik. Tim Rocket memojokkan mereka di saat sudah tidak ada kesempatan untuk lari lagi. Namun Heracross muncul dan menghentikan robot tersebut. Heracross berupaya menahan dan mendorong balik robot. Semuanya termasuk Kasumi yang tidak menganggap Heracross menjijikan lagi, menyemangati Heracross untuk terus maju. Tim Rocket berebutan remote control hingga tak sengaja merusaknya. Satoshi dan kawan-kawan telah merebut tabung yang isinya getah. Jadi Heracross bisa mengangkat robot itu dan melemparkannya ke Tim Rocket. Robot pun meledak dan Tim Rocket kembali terbang ke langit-langit. Dengan masing-masing wilayah telah mendapatkan lagi getah pohonnya, sekarang para Pokemon bisa hidup dengan tenang. Satoshi dan kawan-kawan memuji Heracross dan melihatnya sebagai pahlawan. Mereka melambaikan tangan dan melanjutkan perjalanan lagi. Pada saat itu Pikachu mendengar sesuatu. Mereka berbalik dan melihat Heracross lagi. Takeshi yakin ia ingin ikut dengan mereka. Satoshi menanyakan dan Heracross membenarkannya. Tanpa berlama-lama, Satoshi melempar Pokeball untuk menangkap Heracross. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti jalan dan melihat pemandangan yang luar biasa. Satoshi mengatakan mereka akan segera tiba di Violet City, di mana ia akan memulai gym battle pertamanya di kota tersebut. Tiba-tiba bumi berguncang dan beberapa bongkahan batu terjatuh. Untungnya Satoshi dan kawan-kawan sempat menghindar. Tim Rocket juga tidak terlalu senang dengan hal ini, tapi tanah terus berguncang. Tebing tempat mereka berdiri hancur, membuat Tim Rocket terjatuh ke bawah. Mereka mendarat di tanaman merambat, sehingga masih bisa selamat. Musashi mengklaim batu kecil tidak akan menghentikan langkah mereka, tapi ada batu besar menimpa mereka. Satoshi mendengar suara berisik dari balik semak-semak dan menemukan adanya Donphan. Setelah mengeceknya melalui Pokédex, Satoshi ingin menangkap Pokemon itu. Tapi Takeshi mengatakan sebaiknya ia saja yang menangkapnya. Gading Donphan itu masih pendek dan harus dilatih oleh seorang breeder seperti dirinya. Satoshi masih ngotot ingin menangkapnya, sementara Takeshi menegaskan ia yang paling tahu apa yang terbaik untuk Donphan. Kasumi segera menengahi pertengkaran itu, mengatakan tidak perlu berkelahi lagi karena Donphan akan pergi. Takeshi tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Ia lalu mengeluarkan Onix yang diperintahkan untuk tackle. Donphan mengelaknya dan membalas dengan roll out. Takeshi merecall Onix karena serangan itu melukai Pokemonnya. Sekarang gantian Satoshi lagi yang bertarung dengan Heracross. Heracross bisa menjatuhkan Donphan dengan move-nya yang super efektif. Satoshi mengira hanya beberapa hit lagi Donphan itu sudah bisa ia tangkap. Namun tiba-tiba seorang wanita datang melindungi Donphan. Mengira Satoshi mau mencuri Donphan-nya. Satoshi menjelaskan ia dan Takeshi tidak tahu kalau Pokemon itu sudah ada yang punya. Ketika Satoshi berpaling, Takeshi sudah berpindah tempat dan merayu wanita itu. Hiragi memperkenalkan dirinya yang memakai kalung Amberit, memberitahukan bahwa itu dulu dipakai oleh keluarga kerajaan. Hiragi memperingatkan mereka untuk tidak menangkap Donphan karena itu miliknya. Kalau begitu, Satoshi mengusulkan pertarungan saja, tapi Hiragi menolak karena Donphan-nya sudah kelelahan. Satoshi menyarankan untuk bertarung besok saja, tapi sayangnya Hiragi sudah pergi. Sementara Takeshi masih terbayang-bayang wanita cantik yang ia lihat tadi. Di tempat lain, Tim Rocket menyamar menjadi anggota ekspedisi. Nyasu mengingatkan teman-temannya untuk diam, karena mereka tidak boleh menarik perhatian. Nyasu mengungkapkan mereka akan jadi kaya jika bisa menemukan Amberit. Musashi membayangkan ia akan menjadi ratu dengan itu. Musashi dan Kojiro lalu bertanya di mana mereka bisa menemukan permata itu. Nyasu ingat pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang menemukan Amberit dengan ciri-ciri punya Pokemon Donphan. Nyasu mengatakan mereka hanya perlu menemukan Donphan itu. Di suatu tempat, Hiragi mengizinkan Donphan mengendus kalung Amberitnya. Sampai kemudian Tim Rocket muncul dan menggunakan Bazooka untuk menangkap Donphan. Lalu mereka kabur dengan balon udara. Musashi dan Kojiro memuji Nyasu atas rencananya yang cerdik ini.
Mereka memerintahkan Donphan untuk mencari Amber Reed. Tapi Donphan tidak mau sehingga Musashi membentaknya. Mungkin mereka harus memperlakukan Donphan dengan lebih lembut supaya ia mau. Jadi Kojiro memberinya makan. Donphan makan dengan lahapnya. Musashi yang sudah tidak sabaran menyuruhnya untuk segera bekerja. Donphan tidak menghiraukannya dan membuatnya semakin kesal. Tapi Kojiro menyuruhnya menunggu beberapa saat sampai Donphan selesai makan. Sehabis itu, Donphan akhirnya mau menuntun tim Rocket menuju tempat Amber-Reed tersembunyi. Tim Rocket pun mulai menggali tanahnya. Hiragi memanggil-manggil Donphan, sampai bertemu lagi dengan Satoshi dan kawan-kawan. Takeshi merayunya sehingga kupingnya dijewer Kasumi. Hiragi menerangkan bahwa Donphan telah dicuri. Setelah mendapat penjelasan ciri-ciri yang mencuri Pokemonnya, Satoshi dan kawan-kawan menduga pasti tim Rocket yang melakukannya. Takeshi mengirimkan Zubat untuk mencari, tapi masih belum bisa menemukan Donphan. Hiragi meniup peluit yang dalam sekejap mampu mengumpulkan Donphan. Hiragi bilang telah melatih Pokemon-Pokemon ini untuk berkumpul semisal peluit dibunyikan. Tapi tidak berlaku untuk yang diambil tim Rocket karena itu yang termudah. Hiragi lalu merintahkan Pokemonnya untuk mencari Donphan itu. Tim Rocket menggali terlalu banyak tapi belum menemukan apapun. Kawanan Donphan muncul diikuti Satoshi dan kawan-kawan, meminta untuk menyerahkan Pokemon yang dicuri tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan memulai pertempuran melawan tim Rocket. Onix mencengkram Victreebel, tapi Victreebel menggunakan Sleep Powder untuk menidurkannya. Satoshi dan Kasumi menggunakan Heracross dan Poliwag. Poliwag melancarkan combo Double Slap dan Bubble untuk mengalahkan Victreebel. Heracross menggunakan tackle pada Arbok membuatnya jatuh menimpa Musashi. Selanjutnya Heracross menggunakan Horn Attack untuk melemparkan mereka ke balon udara. Terakhir Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meletuskan balon udara tim Rocket terbang ke langit-langit. Hiragi senang Donphan-nya kembali dengan selamat dan berterima kasih kepada mereka semua. Ketika ditanya mengapa Donphan tidak bisa menemukan Amber-Reed, Hiragi menjawab bahwa Donphan perlu dilatih terlebih dulu. Hiragi menawarkan demonstrasi yang disetujui oleh semuanya. Hiragi memberi Donphan Amber-Reed-nya untuk diendus-endus baunya. Kemudian Donphan menabrak batu yang pecahnya jatuh menjadi permata. Hiragi mengaku menjual Amber-Reed untuk orang-orang di sekitar area ini. Satoshi lalu menantang Hiragi untuk persiapannya sebelum Johto League. Satoshi memilih Heracross untuk melawan Donphan. Heracross bisa melemparkan musuhnya, tapi Donphan melakukan serangan balasan dengan roll out. Satoshi menyuruh Heracross kembali bertarung saat Pokemonnya itu asik menjilati getah pohon. Heracross mencoba mendorong dan membanting Donphan, tapi untuk kesekian kalinya Donphan sukses mengeksekusi roll out. Alhasil Satoshi kalah dalam pertarungan itu. Satoshi sadar sepertinya harus lebih banyak melatih Heracross, tapi sudah cukup bagus karena bisa memberi perlawanan yang tangguh. Semuanya mengakui Satoshi pasti bisa melakukannya, asal jangan malas berlatih. Kemudian Hiragi mengucapkan selamat tinggal kepada Satoshi dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan mereka lagi.